akan datang dari balik tirai dan akan memukul kepala tamu tersebut dengan menggunakan sebilah palu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah sebuah keluarga yang berasal dari Kansas yang semua anggota keluarganya adalah pembunuhan berantai. Daripada penasaran, kalau begitu langsung saja kita menuju ke ulasannya. The Bloody Benders merupakan sebuah keluarga yang menjadi pelaku pembunuhan berantai yang tinggal dan melakukan aksinya di Labette County, Kansas. Anggota keluarga ini terdiri dari 4 orang, diantaranya John Bender Senior dan istrinya yang bernama Elvira Benders. Lalu ada putra mereka yang bernama John Bender Junior dan yang terakhir putri mereka yang bernama Kate Bender. John Bender Senior yang menurut The Emporium News edisi 23 Mei pada tahun 1873 diidentifikasi dengan nama William Bender. Ia berusia sekitar 60 tahun dan ia tidak lancar berbahasa Inggris. Pada saat John Bender Senior berbahasa Inggris, maka itu akan terdengar sangat parau, sehingga kata-kata yang ia ucapkan akan sulit untuk dipahami. Sementara istrinya Elvira Bender yang berusia 55 tahun juga sama seperti dirinya tidak lancar berbahasa Inggris. Menurut para tetangganya, Elvira Bender adalah orang yang sangat tidak ramah, sehingga para tetangganya memanggilnya dengan sebutan dia setan. Putranya yaitu John Bender Junior berusia sekitar 25 tahun. Ia berperawakan tampan dengan rambut pirang dan juga memiliki kumis. Tidak seperti kedua orang tuanya. John Bender Junior ini sangat lancar berbahasa Inggris, namun dengan sedikit aksen Jerman. Menurut tetangganya, John Bender Junior ini sering tertawa-tawa walaupun tidak ada hal yang lucu. Pokoknya dia sering tertawa-tawa yang tidak jelas, mirip seperti orang yang tidak waras. Sedangkan putri mereka, Kate Bender, berusia sekitar 23 tahun. Dia juga berperawakan cantik dan sangat menawan. Ia juga mampu berbahasa Inggris dengan lancar, namun juga dengan sedikit aksen Jerman. Kate Bender ini adalah seorang penyembuh penyakit dan juga seorang cenayang. Dia sering membagikan brosur untuk mempromosikan dirinya. Selain itu, dia juga sering melakukan ritual pemanggil arwah dan bahkan memberikan ceramah mengenai spiritualisme, sehingga membuatnya menjadi sangat terkenal pada masa itu. Popularitas Kate Benders menjadi daya tarik besar bagi penginapan yang didirikan oleh keluarga Benders. The Benders diyakini adalah seorang imigran yang berasal dari Jerman. Ada yang mengatakan bahwa John Bender Senior berasal dari Belanda, sementara istrinya Elvira, menurut surat kabar kontemporer, ia lahir di Admira Hill Mark, di pegunungan Adirondack. Sebelum menjadi istri dari John Bender Senior, ketahui bahwa Elvira pernah beberapa kali menikah sebelumnya. Ia pernah menikah dengan Simon Mark dan ia mengaku memiliki 12 orang anak. Dipercaya bahwa Kate Benders adalah putri kelima Elvira dengan Simon Mark. Kemudian setelah itu dia juga menikah dengan seorang pria yang bernama William Stephen Griffith. Elvira dicurigai telah melakukan pembunuhan terhadap mantan-mantan suaminya. Tapi tidak satupun rumor ini yang terbukti.
Beberapa tetangga Benders mengklaim bahwa John Bender Jr. dan Kate Benders bukanlah saudara kandung, tetapi sebenarnya adalah suami istri. Pada tahun 1870, di sekitar kota Osage, di barat laut Labette County, akan didirikan sebuah perumahan dan diperkirakan pekerjaannya akan selesai sekitar 7 bulan kemudian, yaitu pada bulan Oktober. Ada 5 keluarga spiritualis yang mendaftar untuk membeli rumah di daerah tersebut, dan salah satu keluarga tersebut adalah John Bender Senior beserta dengan putranya John Bender Jr. Mereka memesan tanah seluas 160 akre yang terletak berdekatan dengan Great Osage Trail, yang pada saat itu merupakan satu-satunya jalan terbuka untuk menuju ke arah barat. Pada bulan Oktober tahun 1870, keluarga Bender sudah menempati tanah tersebut. John Bender Senior bersama putranya John Bender Jr. mulai membangun sebuah kabin, juga sebuah gudang dengan kandang. Mereka juga membangun sebuah sumur pada musim gugur pada tahun 1871. Setelah semua pekerjaan selesai, Elvira Bender dan juga putrinya tiba di sana. Kabin tersebut dibagi menjadi 2 ruangan dan dibatasi oleh sebuah penutup dari kanvas. Keluarga Benders menggunakan ruangan yang lebih kecil di bagian belakang untuk tempat tinggal, sedangkan ruangan depan dirubah menjadi toko umum untuk menjual beberapa barang. Bagian depan juga berisi dapur dan meja makan, tempat para pelancong biasa singgah untuk makan bahkan menginap. Elvira dan Kate Bender juga menanam sebuah kebun sayur seluas 2 akre dan juga sebuah kebun apel di bagian utara kabin. Pada bulan Mei pada tahun 1871, tubuh seorang pria ditemukan di Craig. Pria itu diidentifikasi bernama Jonas, yang tengkoraknya hancur dan telah dipotong. Pemilik John Craig tersebut sempat dicurigai, namun tidak ada tindakan yang diambil atas kasus tersebut. Pada bulan Februari pada tahun 1872, ditemukan lagi 2 mayat pria yang memiliki luka yang sama dengan Jonas. Masih di tahun 1872, pada musim dingin, ada seorang wanita yang bernama George Newton Longshore dan bayi perempuannya yang bernama Mary Ann. Kala itu mereka meninggalkan Independence, Kansas. Kemudian mereka menetap di Iowa. Dan setelah itu mereka tidak pernah melihat lagi. Kemudian pada musim gugur pada tahun 1873, tetangga dari George Newton Longshore, yaitu Dr. William Henry York, pergi mencari keberadaan mereka. Ia pun mulai bertanya kepada para pelancong di sepanjang jalan setapak hingga mencapai Fort Scott. Dan setelah itu, dia juga tidak pernah terlihat lagi. Dr. William Henry York juga dinyatakan hilang. Dr. William York ini memiliki 2 saudara laki-laki, yaitu Kolonel Ed York yang tinggal di Fort Scott dan Alexander N. York yang adalah seorang anggota Senat Kansas State dari Independence. Ketika mereka mengetahui bahwa saudara mereka menghilang, mereka pun mulai melakukan pencarian habis-habisan. Kolonel Ed York memimpin rombongan sekitar 50 orang. Mereka mulai menanyai tiap pelancong di sepanjang jalan setapak dan mengunjungi semua wisma yang berada di daerah tersebut. Sampai pada tanggal 28 Maret pada tahun 1873,
Kolonel Ediok tiba di penginapan Benders. Ia menjelaskan kepada keluarga Benders bahwa saudaranya telah hilang, dan ia pun bertanya kepada keluarga Benders apakah mereka pernah melihat saudaranya. Kemudian keluarga Benders mengaku bahwa Dr. York memang pernah menginap di penginapannya. Ia juga mengatakan bahwa Dr. York pernah bermasalah dengan orang India yang juga menginap di penginapannya. Setelah mereka mengobrol, akhirnya Kolonel Ediok memutuskan untuk menginap dan makan malam di penginapan keluarga Benders. Sebenarnya beberapa anggota dari Kolonel Ediok telah mencurigai keluarga Benders. Namun Kolonel Ediok bersikeras karena belum menemukan bukti yang bisa menyebutkan keluarga Benders. Meskipun sebenarnya Kolonel Ediok memiliki kecurigaan yang kuat mengenai keluarga Benders sejak kunjungannya beberapa minggu sebelumnya. Kecurigaan Kolonel Ediok terhadap keluarga Benders semakin kuat, sehingga ia dan rombongannya datang lagi ke penginapan keluarga Benders. Dan saat dilakukan penggeledahan, keluarga Benders tiba-tiba menghilang. Begitu mereka masuk, temukan lebih dari belasan lubang peluru di atap dan sisi kabin. Karena beberapa korban sempat berusaha membalas setelah dipukul dengan palu. Ketika dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggalian, ditemukan pintu perangkap di lantai yang mengarah ke ruang bawah tanah dan berbau busuk oleh darah. Sementara sayur keluarga Benders ditemukan sejumlah korban dengan kondisi yang sangat mengerikan. Satu korban ditemukan di dalam sumur bersama dengan beberapa potongan bagian tubuh. Dan ada satu lagi mayat yang masih utuh, namun mendapatkan luka di bagian kepala, bekas hantaman palu, dan juga tenggorokan yang sudah robek akibat diiris. Ditemukan juga jenazah bayi yang telah dikubur hidup-hidup, dan diperkirakan bahwa jenazah bayi tersebut adalah jenazah bayi JBN. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah korbannya, namun diperkirakan bahwa secara keseluruhan keluarga Benders mungkin telah melakukan sebanyak 21 pembunuhan. Keluarga Benders diperkirakan membunuh setidaknya selusin pelancong. Metode pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Benders yaitu ketika ada seorang tamu yang menginap di penginapan mereka akan menempatkan tamu mereka di atas sebuah kursi yang spesial, yang ternyata kursi itu diletakkan di atas sebuah jebakan yang akan menuju ke ruang bawah tanah. Sementara putranya John Bender Jr. akan datang dari balik tirai dan akan memukul kepala tamu tersebut di sisi sebelah kanan tengkoraknya dengan menggunakan sebuah palu. Kemudian setelah itu, tenggorokan korban dipotong oleh istrinya untuk memastikan kalau tamu tersebut benar-benar sudah mati. Setelah memastikan kalau korbannya benar-benar sudah mati, tubuh jenazah akan dikumpuli dan kemudian dikuburkan di suatu tempat. Biasanya, keluarga Benders seringkali menguburkan para korbannya di kebun buah mereka. Sebagai keluarga psikopat, Lodi Benders melakukan pembunuhan hanya untuk bersenang-senang, tetapi mereka juga mendapatkan untung dari properti yang mereka dapatkan dari para tamu mereka. Setelah kabar mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh keluarga Benders menyebar, kemudian Senator Negara Bagian York menawarkan hadiah sebesar $1.000 untuk penangkapan keluarga Benders. Kemudian pada tanggal 17 Mei pada tahun 1873, Gubernur Kansas Thomas Osborne juga menawarkan hadiah sebesar $2.000 untuk melakukan penangkapan terhadap 4 keluarga Benders. Ada beberapa kabar mengatakan bahwa keluarga Benders telah ditangkap, namun tidak bisa dipastikan benarkah yang ditangkap itu keluarga Benders atau bukan. Ada juga yang mengatakan kalau keluarga Benders telah meninggal akibat ditembak oleh polisi yang mengejar mereka. Apapun itu, namun keluarga Benders
telah tercatat dalam sejarah sebagai penjahat yang kejam. Dengan demikian, kejahatan mereka telah ditambahkan ke dalam sejarah kekejaman Amerika, dan mereka telah menjadi urban legend yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mengabadikan Bloody Banders sebagai keluarga pembunuh berantai pertama di Amerika. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya, mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa di klik lonceng notification-nya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.